Sahabat Lugas TV, ini program kami Lugas TV, Sapa-Sapa akhir tahun 2022. Tentunya ada beberapa yang kami layangkan surat, ada juga secara emosional, yaitu pejabat-pejabat yang layak kita angkat, kita sampaikan apa kebijakan strategis mereka selama menjabat, baik dari Polres, Kodim, Kejari, Wali Kota, Wakil Wali Kota. Tentunya ini yang pertama sekali pejabat yang kita podcast. Tentunya nanti berikutnya ada pejabat yang bersedia untuk kita sampaikan ke publik. Karena tugas kami adalah menyampaikan informasi yang pantas dikonsumsi oleh masyarakat luas. Tetapi bayangan saya mungkin 30-35% atau mendekati 40%. Luar biasa. Ya, kayaknya belum sampai 50%. Kalau pemerintah pusat bilang Cilegon tuh stuntingnya berapa? 20%. 20% dari balita kita stunting. Optimiskah janji politik terrealisasi sebesar 70% mengingat baru 19 bulan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Blangkon di tempat rumah dinas Bapak Wakil Wali Kota Cilegon dalam rangka acara Sapa-Sapa akhir tahun 2022. Menghadirkan narasumber Bapak Haji Sanuji Pentamarta, SIP, MIP, Wakil Wali Kota Cilegon, dengan tema mengintip apa saja 10 janji politik yang sudah berjalan. Sahabat Lugas TV, waktu berjalan terus. Acara ini tentunya dipandu langsung oleh host senior kita. Inilah dia, Bang Badia Sinaga. Oke, sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Seperti kata Pak Blangkon, sore hari ini dengan kesibukan narasumber kita, yaitu kanda saya, Pak Haji Pentamarta, Sanuji Pentamarta, mohon maaf, SIP, MIP, langsung ke rumah dinas di Kecamatan Cilegon. Cilegon. Ciwaduk. Oke, luar biasa dengan kesibukannya. Kita curi waktunya seperti tadi janjinya, janji tema kita yaitu mengintip 10 janji politik pada saat 2019 yang lalu. Tentunya masih berjalan 19 bulan. Oke, untuk menyingkat waktu, mungkin pertama kali saya menyapa dulu. Apa kabar, Kanda? Baik, alhamdulillah. Oke, sehat ya Kanda? Alhamdulillah, luar sehat. biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan menyapa sahabat Lugas TV. Kanda. Sahabat Lugas TV, warga Cilegon, warga Banten, warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lugas TV keren. Kita akan bincang-bincang, ngeri-ngeri sedap judulnya nih. Oke, sahabat Lugas TV, tadi kami datang ke sini jam 1:30 ya, sampai sekarang baru mulai jam 4 sore. Benar-benar merakyat narasumber kita, lalu lalang tamu yang datang, dan saat ini juga ada tokoh-tokoh masyarakat di sekitar kita saat ini dan mungkin mendengarkan perbincangan kita karena inilah real dan supaya diketahui oleh publik juga, sahabat Lugas TV. Oke, Pak Haji, secara singkat bisa dipaparkan Pak Haji, sampai saat ini pemerintahan kurang lebih 19 bulan, programnya sudah berjalan sampai di mana Pak Haji? Ngeri-ngeri sedap pertanyaannya nih. Pada dasarnya semua agenda janji kampanye kita, janji politik kita masuk dalam RPJMD ya. Jadi secara dokumen sudah dimasukkan dalam RPJMD Cilegon ya, 2021-2026. Di samping juga ada urusan wajib pelayanan dasar juga masuk dalam RPJMD, dan seluruh kewajiban pemerintah Kota Cilegon itu masuk ya. Jadi janji kampanye, janji politik masuk, dan ini sudah 19 bulan. Dan memang nanti problemnya kita tidak sampai 5 tahun ya. Ya. Ini. Itu harus sepakat kita ya. Tidak sampai ya, benar Pak Haji. Tidak sampai 5 tahun. Yang tersisa kurang lebih tinggal
23 bulan ya. Jadi kalau November nanti pilkada, sekarang kemarin November, berarti 2 tahun. November sudah berlalu, berarti kurang lebih 1 tahun 11 bulan lagi. Tegang juga. Oke, secara 10 janji politik ini supaya tahu sahabat Lugas TV, Ya. kira-kira 40, 50, 60 sudah berjalan digabungkan aja lah Pak Haji. Sampai saat ini pemerintah kota belum membuat ukuran kuantitatif ya. Ya. Saya kira memang ini satu masukan dari Lugas TV. Kuantitatif ini penting ya. Jadi diukur kuantitatif, harus terbuka jujur kepada masyarakat secara angka dan kuantitatif berapa capaiannya. Tapi nanti akan saya sampaikan ke Pak Wali Kota ya. Kuantitatifnya harus diukur. Tetapi bayangan saya mungkin 30-35% atau mendekati 40%. Luar biasa. Ya. Kayaknya belum sampai 50%. Oke, luar biasa sahabat Lugas TV. Itu capaian ini tentunya kita harus ini ya, artinya memang tapi angkanya resminya harus dengan kuantitatif Ya. hitungan secara pakai statistik ya. Oke. Sahabat Lugas TV. Pemerintahan Kota Cilegon saat ini sedang menggalakkan sektor UMKM. Tentunya ini juga pertanyaan saya kepada narasumber kita, Pak Wakil Wali Kota. Sebagai Wakil Wali Kota, apa pandangan terkait UMKM Kota Cilegon? Sepertinya peluang strategis bangkitkan sektor perekonomian. Jadi sebenarnya begini, problem terberat kita adalah lapangan pekerjaan salah satunya. Ya, memang ini kita akui. Aspirasi begitu tinggi, permohonan, permintaan lapangan pekerjaan amat sangat tinggi, dan angka pengangguran kita masih 9%. Menurun memang dari 12% ke 9%, tapi 9% ini cukup tinggi. Itu kan angka statistik. Di lapangannya boleh jadi ada banyak variasi ya. Oleh karena itu kita harus melakukan semua pendekatan untuk menghadirkan lapangan pekerjaan. Dunia industri kita ajak bicara, kita ajak bersinergi. Kalau ada lapangan pekerjaan di dunia industri, di perusahaan, ayolah kita minta setengahnya orang Cilegon gitu. Ayo kita rencanakan bareng, ayo apa yang mesti kita lakukan agar anak-anak Cilegon bisa diterima di dunia industri. Dan mereka lebih terbuka lagi, ayo. Karena kita mendapat tuntutan besar dari industri. Kita amankan industri, aman, kondusif, tapi mereka kita harapkan juga membantu kita menyelesaikan lapangan pekerjaan. Tapi tidak semua bisa di industri ya. Sebagian lapangan kerjaan yang sangat terbuka, lapangan kerjaan yang sangat luas adalah di dunia wirausaha. Berbisnis, berdagang. Nah, seperti membangun perusahaan Lugasnet ini luar biasa, berapa orang yang bisa bersama-sama ya berkarya, bekerja di Lugasnet ini, Lugas TV ini. Nah, dunia usaha, entrepreneur, bisnis, UMKM ini sangat luas. Dan ini kota kecil tapi kota bisnis, kota industri, kota investasi, kota bisnis. Sehingga kalau ini kita hidupkan UMKM kita, misalnya begini, dulu ada gagasan one family, one business. Satu keluarga, satu bisnis. Penduduk kita 455.000. Keluarga kita 139.000. Jadi 139.000 kakak Cilegon. Kalau one family, one business berarti 139.000 UMKM. Tapi nyatanya kan kita baru hanya 22.000 UMKM. Jadi masih jauh nih. 100.000 lah. 100.000 UMKM Cilegon itu kira-kira ideal gitu. Udah bagus. Jadi sebenarnya masih jauh. Dan saya perhatikan bisnis di sini hidup ramai. Orang jualan apa aja laku dan untung gitu. Cuman kan memang UMKM ini perlu tantangan, perlu keberanian ya. Dan modal. Oh iya, modalnya juga modal nekat nih kayak Bang Berdian nih kan. Modal nekat sukses gitu. Amin. Ajarilah teman-teman modal nekat nih. Kan Lugas TV kan modalnya Siap. modal nekat dari dulu ya. Ya, siap. Aduh, zaman kita sosialisasi tahun 2020 ya. Nekat aja gitu kan kata Pak Wali, oh nih Berdian nih pendukung kita nih. Oke, jadi artinya harapan tolak ukurnya 100.000 usaha UMKM. Ya, ke depan bagus sekali kira-kira jiwa wira usaha tuh betul-betul optimal maksimal di masyarakat kalau 100.000 UMKM kita. Ya, sekarang artinya, baru 22.000. Ya, artinya itu digenjot ya. Oh iya. Harus digenjot ya, Pak Haji ya. Semua upaya kita lakukan. Karena kalau dia naik kelas, dia pasti ngambil karyawan. Kalau dia naik kelas, dia ngambil pegawai. Ya. Kalau naik kelas, maka ada banyak orang bekerja. Oke. Gitu ya. Oke, Pak Haji, ini terkait UMKM lagi nih. Ya. Pertanyaan kita. Merak adalah pintu gerbang Pulau Jawa. Ya. Tentunya di sana di Merak itu tidak ada istirahat di sana. Selalu ramai lalu lalang penyeberangan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Yang kita pantau
yang kita pantau jajanan oleh-oleh. Tentunya diharapkan adalah produk-produk dari lokal Cilegon. Namun masih sedikit yang menjual produk UMKM. Tentunya boleh dikatakan kurang promosi. Untuk kedepannya seperti apa nih Pak Haji untuk meningkatkan oleh-oleh lah hasil produk usaha daripada Kota Cilegon? Saya lihat, saya sepakat ya dengan Bang Badia ya. Merak ini ternyata hidup 24 jam. Salah satu kawasan di Cilegon yang hidup 24 jam itu adalah Merak. Ya, ini kawasan bisnis. Ribuan orang menyeberang, puluhan kapal hilir mudik, Merak, Bakahuni ya. Jadi ini kawasan 24 jam hidup. Nah, bagaimana kemudian sebenarnya tidak hanya nanti fokus kepada UMKM, tapi penataan. Gitu. Pelabuhannya semakin modern, semakin bagus, kawasan sekitarnya juga harus semakin rapi. Gitu ya. Kawasan yang sudah kawasan ini makin rapi, makin tertata, makin rapi, makin bersih. Sehingga orang mau mampir, mau singgah sebentar, mau istirahat sebentar, mau jajan sebentar, mau minum sebentar gitu loh. Nah, ini PR kita nih, ini nanti Pelabuhan Merak akan dibangun, makin baik, makin modern. Kawasan di luar itu kan kewajiban kita nih. Harus kita bangun lebih rapi penataannya. Termasuk Taman Sari dan Mekarsari, perkampungannya, lingkungannya harus kita bangun rapi. Sehingga orang mau singgah. Kalau ini nggak jelas orang ini singgah di mana kita nih gitu kan ya. Mana tamannya di Merak, mana tempat duduk-duduk mereka di Merak gitu. Mana parkirnya di Merak gitu tuh. Jadi infrastruktur kota menjadi penting. Ya. Artinya dari pihak ASDP, operator pelabuhan sedang membangun harus didukung juga dari pihak pemerintah Kota Cilegon. Jadi pelabuhannya semakin modern, kan ada pelabuhan eksekutif. Itu cakep banget menurut saya ya. Nah, terkoneksi dengan lingkungan kita, terutama misalnya Mekarsari, Taman Sari, ya, yang pintu depan dari Merak itu juga harus kita rapikan juga. Seirama gitu. Perkampungan kita situ harus rapikan. Setuju, sahabat Lugas TV. Di mana juga Kota Cilegon sebagai kota percontohan pengolahan sampah. Tentunya di dua kelurahan ini, Mekarsari, Taman Sari, harus dipoles cantik lah kira-kira gitu ya, Pak Haji ya. Kebersihan harga mati, harus bersih. Kebersihan harga mati. Luar biasa. Ya, makanya semangat Pak Wali Kota membuat teknologi tinggi pengolahan sampah di TPS Bagendung harus terus didorong oleh OPD-nya, Dinas LH-nya harus terus membangun suasana di mana Cilegon bersih. Makin bersih, sampah makin tertangani, penanganan sampah makin cepat, pengambilan makin cepat. Sehingga di sana kita pakai teknologi tinggi, di bawah memang sampah kita. Cilegon orang luar kan lihat makin bersih ya, makin cantik ya, sampah sekarang udah nggak ada ya. Hitungan menit sampah udah habis kira-kira begitu. Bank sampah hidup, bak-bak sampah hidup, tempat sampah tersedia. Kalau orang di Merak sekarang mana tempat sampah? Nah, kita perlu banyak tempat sampah gitu. Butuh kenyamanan. Ya, nyaman, bersih, indah, nyaman, orang mampir berhenti gitu. Oke, sahabat Lugas TV, saya setuju. Ketika pelabuhan eksekutif SDP sudah nyaman di dalam, dan ketika pengunjung dari Sumatera ataupun sebaliknya dari Pulau Jawa pingin nyaman sebelum masuk ke kapal, tentunya ada tempat-tempat yang nyaman, bersih, seperti kata Pak Wakil. Ini harapan kedepannya kira-kira ya, karena masih 19 bulan tentunya ya. Oke, ini kembali ke masalah kesehatan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, stunting adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk, terserang infeksi yang berulang maupun stimulasi psikososial yang tidak memadai. Lalu di Kota Cilegon seperti apa stunting yang sudah berjalan, Pak Haji? Kita punya agak sedikit problem. Saya agak jujur juga, ini kita perlu agak terbuka ya. Jadi stunting kita ini berapa persen? Balita kita yang stunting berapa persen? Ini angkanya masih belum connect antara pemerintah pusat dengan angka real di bawah. Ya. Kalau pemerintah pusat bilang Cilegon tuh stuntingnya berapa? 20%. 20% dari balita kita stunting. 1 dari 5 balita kita stunting. 20%. Tapi itu hasil survei pusat. Nggak ada BNB address-nya. Siapa orangnya nggak ditemukan. Gitu. Tapi kalau kemudian kita survei ke bawah, tim kita, Dinas Kesehatan, tim gizi, tim stunting, kader posyandu, nimbang, ngukur, ketemunya hanya 3,7%. Awalnya 4% lebih, jauh sekarang amat turun. perbandingannya dari pusat. Itu ya, ini yang sedang kita temukan. Siap. Tapi pusat tetap memakai 20%. Tapi mereka nggak punya BNB address. Yang ada namanya hanya 3,7%. Tapi itu perdebatan itu nggak perlu diperdebatkan lah. Yang jelas memang masih ada.
Jadi kalau kita pakai 3,7% lah gitu, realnya ada, masih ada 3,7% balita kita yang kena stunting. Ini merupakan menurut saya agak sedikit persoalannya darurat ya, perlu kita selesaikan. Karena kita kota bisnis, dibilangnya kota industri, kota kaya, kota dolar, tetapi masih ada anak-anak kita 3,7% stunting. Maka ini harus super serius, seluruh ekstrakurikuler. Bahkan sekarang teman-teman dari militer, dari tentara, Kodim turun perintah dari Panglima untuk bantu persoalan stunting. Saya senang gitu ya. Banyak pihak sekarang turun terjun untuk stunting. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa cepat turun. Oke, artinya dari pusat mengatakan bahwa kota Cilegon itu 20%. Ya. Namun faktanya melalui dari terjun langsung ke Diukur lapangan, ke bawah, di posyandu, diukur oke, baik. Semua baik kita ukur. 3,7. Iya. Wow, jauh amat sahabat Lugas TV. Tentunya yang kita ambil kesimpulan adalah yang langsung terjun ke lapangan, kira-kira gitu. Walaupun demikian, tentunya pusat juga punya alasan. Kita nggak tahu alasannya apa. Karena mungkin dilihat kota Cilegon adalah kota industri dan banyak kimia. Mungkin pengaruh polisi segala macam, mungkin arah ke sana. Kita nggak tahu. Yang penting dari Dinas Kesehatan dari pemerintah kota Cilegon sudah langsung turun ke lapangan hanya 3,7. Luar biasa. Oke, Pak Haji, lanjut ini Pak Haji. Menurut BPS, Badan Pusat Statistik, pengangguran Kota Cilegon di tahun 2022 cenderung turun. Tadi juga Pak Haji sudah singgung sedikit. Lalu apa langkah-langkah yang dilakukan untuk ke depan ini terus menjawab persoalan pengangguran ini Pak Haji? Ya, pengangguran banyak hal yang perlu kita jawab. Pertama, sebetulnya APBD kita bisa menjadi stimulan. Jadi kita berharap APBD kita bisa cepat realisasi, bisa cepat cair, program kegiatan jalan, APBD berjalan, itu menjadi stimulan. Paling nggak banyak padat karya. Kalau ada banyak pekerjaan publik, jalan, jembatan, drainase, sekolah, kita rehab, itu kan ada banyak pekerjaan. Itu salah satunya yang sangat penting adalah padat karya. Banyak orang bekerja. Misalnya saya kemarin tuh dapat ada bantuan untuk septic tank, WC, septic tank itu ternyata ada 4 orang, 3 orang bekerja di situ, kan lumayan gitu ya. Itu satu APBD. Yang kedua kita minta industri bantu kita, kerjasama dengan kita. Itu lapangan pekerjaan. Mari kita siapkan pemuda Cilegon bisa mereka masuk di dunia industri. Kemudian juga industri bisa punya program turunan kampung-kampung industri orang bekerja. Yang terakhir tadi ya adalah program UMKM, wirausaha, berbisnis. Ya. Jadi ada banyak makanya sekarang program UMKM kita gencar. Misalnya izin, kita minta perizinan yang paling mendasar nomor induk berusaha. Itu hitungan menit selesai. Saya minta NIB ini selesai hitungan menit, udah nggak ada waktunya lagi, izin tuh sampai 3 bulan, 4 bulan nggak ada. Sekarang hitungan menit kalau udah syaratnya lengkap bisa selesai. NIB ini sekarang kita hitung terus 5 menit, 6 menit selesai. Nomor induk berusaha dalam hitungan menit selesai. Siap. Perizinan bisa kita dorong terus, lebih mudah lah. Oke, artinya yang saat ini adalah untuk mempercepat nomor induk berusaha. Ya, di UMKM ya. Di UMKM, luar biasa. Bagian perizinannya. Perizinannya, luar biasa. Masalah pengangguran juga ini, bahwa beberapa hari lalu juga komunitas atau asosiasi humas antar perusahaan industri sudah terbentuk ya pengurusannya. Tentunya bagus. Ini juga kalau ini bekerja dengan baik Pak Haji, bagi saya ini dari kontrol publik ini cukup baik. Bagus. Artinya yang saat ini kurang lebih 60 perusahaan yang masuk tergabung di sana. Tentunya di antara HRD itu kan saling komunikasi nih. Kami butuh sekian, tentunya yang membackup ada Disnaker. Mungkin pesan-pesan Pak Haji kepada harus direncanakan bersama. Ya. Kalau kita nanti di ujung begitu terbuka, kualifikasinya tidak terpenuhi, kualifikasi yang dibukanya nggak ada. Kalau kita main di ujung nanti nggak bisa tuh gitu. Jadi harus didesain bersama, direncanakan bersama gitu ya. Kira-kira ke depan kebutuhannya apa, 2 tahun ke depan kebutuhannya apa, berapa banyak, kualifikasi bagaimana, ada kita rencanakan bersama. Berarti anak-anak kita dilatih di mana, dididik di mana, masuk ke BLK mana. Harus direncanakan bersama, saya yakin bisa. Tapi kalau begitu pokoknya nggak bisa gitu. Pokoknya kita diterima, pokoknya mereka pakai kualifikasi, nggak ketemu. Oke, kalau ada isu seperti gini Pak Haji, bahwa kita kan 8 kecamatan nih, tidak semua di kecamatan itu industrinya ada. Artinya butuh pemerataan. Ketika di satu kecamatan memang tidak ada industri, pengangguran ada di sana, padahal ada isu belakangan inilah
harus ring 1, ring 2. Bagaimana pemerintah untuk menjawab ini? Saya melihat semuanya bisa dikomunikasikan. Bisa komunikasikan, tidak ada yang luar tidak bisa biasa. dikomunikasikan. Oke, luar biasa. Kepentingannya Cilegon, kepentingannya NKRI, kepentingannya generasi kita. Setuju. Semua bisa dikomunikasikan. Persoalan porsi, persoalan bobot, prioritas itu bisa diatur lah. Tapi semuanya bisa dikomunikasikan, itu sangat teknis gitu menurut saya. Itu tinggal teknis ya, Pak Haji, luar biasa, saya setuju. Oke, Pak Haji tadi sudah membicarakan tadi walaupun tidak capaiannya hanya terka-terka lah tadi 30-40% ya Pak Haji. Optimiskah janji politik terrealisasi sebesar 70% mengingat baru 19 bulan? Optimis, kita harus tetap optimis ya. Semangat harus tetap semangat gitu. Semangat itu kan ditunjukkan dalam kita mau terbuka gitu, mau dikritik, mau disampaikan, kita mau jujur apa adanya, kita bekerja 24 jam, dipanggil kemana, diundang kemana saya hadir, dikritik saya terima gitu ya. Saya sangat sungguh-sungguh ingin mewujudkan itu gitu. Dan saya tuh 20 tahun jadi anggota DPRD, 4 periode berturut-turut. Mengapa terpilih? Salah satunya saya sangat ingin tidak ingin mengecewakan publik gitu. Saya kalau punya janji ingin saya penuhi. Tadi pagi itu saya memaksakan bertemu dengan satu UMKM karena udah pernah janji gak datang. Saya menuhi janji ya, saya bilang bayar hutangnya janji Nias gitu. Jadi saya kalau punya janji itu nggak enak, dan itu yang saya lakukan selama 20 tahun gitu. Jadi kita optimis, seluruh perangkat siap gitu. Saya kira ini nggak ada yang nggak mungkin. Tapi ini memang kuncinya misalnya, kalau boleh saya saran, isu-isu sangat strategis harus dengan ad hoc. Jadi misalnya gini nih, mohon maaf, dulu ada wali kota di Tangerang, itu buat yang disebut Densus 99. Namanya Densus 99. Apa dia tugasnya Densus 99? Nggak boleh lihat jalan bolong langsung tambal. Nggak boleh lihat jalan bolong langsung dalam hitungan jam tambal. Lapangan pekerjaan menurut saya juga ke depan harus sistemnya ad hoc. Harus ada tim ad hoc yang dia kerjaannya setiap saat, setiap hari mencari peluang lapangan pekerjaan, membangun komunikasi. Semua dikejar, semua lapangan pekerjaan kejar sama dia. Dan dihitung. Hari ini 20 bekerja, hari ini Pemuncak Cilegon 30 bekerja, hari ini 40 bekerja, besok. Jadi day to day-nya dikawal betul. Peluangnya apa? Stoknya ada enggak? Pendidikannya kemana? Pelatihan kemana? Dia udah nggak boleh ada lapangan pekerjaan udah buat warga Cilegon. Kira-kira begitu. Itu harus ada ad hoc gitu. Nggak bisa reguler biasa. Siap. Jadi darurat masalahnya. Termasuk kalau ada anak-anak peluang bekerja di luar negeri, ya kan? Ya. Sepanjang dia masih bujangan, masih pemuda, luar negeri ambillah. Ya kan? Kecuali yang suami istri mesti mikir-mikir ya. Kecuali bersama suami istri berangkat. Tapi kalau ada pemuda yang bisa ada pulang di gitu, misalnya kemarin tuh kan Qatar butuh buat Piala Dunia. Wah, ambillah gitu kan. Ambil itu barang ya. Baik di Cilegon, di luar Cilegon, di luar negeri ada peluang. Oke. Gitu tuh. Maksud saya panitia yang ad hoc, yang dia tim, yang dia evaluasi, kawal, dia antar sektor, dia kerjanya kejar terus gitu loh. Gitu. Oke, sahabat Lukas TV, saya percaya sama Pak Haji ini karena beliau itu 4 periode, artinya 20 tahun di legislatif. Kalau nggak salah di Kabupaten Lebak 2 periode, di provinsi 2 periode ya Pak Haji ya. Ketika dia yang di provinsi, saya yakin Pak Haji di legislatif provinsi mengetahui ada wali kota di salah satu di Provinsi Banten ini yang mempunyai tim Densus 88. 99. Densus 99. Nah, artinya waktu zamannya di provinsi. Selama 20 tahun mengawasi oleh eksekutif. Saat ini beliau di eksekutif. Tentunya seperti kata dia tadi, Pak Haji tidak akan mengecewakan janji karena pengalaman yang luar biasa selama pengawasan selama 20 tahun di legislatif. Oke, luar biasa. Dari kacamata media Lukas TV, Pak Haji ialah sosok politikus handal, bahkan akademisi ilmu pemerintahan. Sudah sejauh apa pelayanan ASN di Kota Cilegon? Jadi ini memang salah satu mitra dari tangan utama dari pemerintahan itulah birokrasi, aparatur ya, gitu. Jadi aparatur harus dimotivasi. Ini kita nih merdeka. Kita mendapat karunia kemerdekaan yang luar biasa. Negeri kita makmur. Kita bisa makmur bersama. Gitu. Ini amal terbaik membangun NKRI. Ayo aparatur nih. Gaji, honor, insentif. Oke lah itu kalau pendapatan kita nambah. Tapi ayo kita bekerja nih. Ini kesempatan amal akhirat ini gitu. Melayani mereka gitu. Maka saya mengukur, misalnya saya ukur. Saya selalu kantor saya ukur. Kalau kantor itu bersih, memang kita bekerja.
Selalu dimanapun saya datang kantor, bersih, bersih, nggak ada sampah, bersih, nggak ada sarang laba-laba, tempat bersih, itu penting ukurannya. Yang kedua, berharap kita disiplin, terutama janji dengan publik. Kalau pertemuan, rapat, ngundang publik, acara dengan publik yang sampai telat sampai 2 jam, orang udah lelah, capek gitu. Kita belajar paling lambat itu menurut saya tolerirnya setengah jam lah. Ya kan, ke depan kita sangat ingin ayo acara-acara itu lebih tepat waktu, lebih disiplin. Gitu, itu ukuran bahwa kita gitu ya. Yang ketiga adalah keterbukaan. Kita mau terbuka. Emang ini APBD kita, ini anggaran publik, ini anggaran rakyat, ini kegiatan kita, ini program kita segitu, ini anggaran segitu, ini pemborongnya, ini pihak ketiganya. Kenapa kalau kita lebih terbuka? Ayo dong kita lebih terbuka. Transparan. Iya, publik, handphone saya boleh dimiliki oleh seluruh masyarakat Cilegon. Medsos saya boleh diakses oleh masyarakat Cilegon. Walaupun kadang ada yang hack, ada yang menipu atas nama saya, yang mudah-mudahan itu menghapuskan dosa saya gitu. Jadi kita ingin lebih terbuka, lebih jujur, lebih terbuka apa adanya, lebih mudah solusinya nanti gitu. Hal ini diajarkan kepada ASN di Kota Cilegon. Ya, saya selalu mengajarkan kepada mereka begitu. Udahlah kita bisa sejahtera bareng tanpa korupsi. Wow. Sudah berhenti korupsi, kita bisa sejahtera bersama-sama. Rakyatnya sejahtera, ASN-nya sejahtera, kita bisa bersama-sama sejahtera. Oh. Kita ini kaya gitu. Siap. Pak Haji, belakangan ini kita dihebohkan tentang gestar. Kelakuan daripada remaja yang begitu meresahkan. Ya. Tentunya kalau dari tingkat RT RW difungsikan 1 kali 24 jam dan semua tokoh agama artinya bukan lalai, bukan. Artinya ke depan ini sebagai pemerintahan Kota Cilegon, sebagai pejabat di Kota Cilegon, apa pesan-pesan nih kepada semua masyarakat Kota Cilegon, tentunya tokoh agama, supaya membangkitkan, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti yang lalu. Silakan Pak. Ya, memang ini eranya kita mengalami tantangan besar ya, tantangan berat mendidik anak-anak, mendidik generasi kita ini eranya memang cukup berat, tantangan cukup berat ya. Harus bergandengan tangan semua pihak ya. Kalau ada masalah kriminal di kalangan remaja, pemuda, ini bukan persoalan hukum saja. Bukan persoalan aparat hukum saja, ini persoalan kita. Ya, dan bukan hanya persoalan pendekatannya ahli agama, para pemuka agama saja. Ini juga harus struktur pemerintahan. RT RW lurah camat memang harus sangat solid ya. Begitu misalnya pintu-pintu yang membuat merusak generasi muda harus kita tutup lah. Ya kan? Kemudian memang suasana kampung kita nyaman untuk masyarakat. Lingkungan tuh lingkungan yang nyaman untuk anak-anak. Kota kita kota yang nyaman untuk anak-anak gitu ya. Taman-taman kita baik, sarana anak-anak juga mesti banyak sarana mereka bermain, berolahraga, menyalurkan seni budaya, berekspresi. Maka penting sarana-sarana publik menurut saya sangat penting gitu. Mereka jangan sampai sarana publik nggak ada, mereka kegiatannya apa? Kemudian kepada handphone, mereka hanya lihat game ya kan. Nah ini harus kita banyak sarana publik. Kemudian masyarakat juga care kepada anak-anak. Pemuka agama juga mendidik mental mereka. Pemerintahan juga memberikan teladan ya. Terutama pemerintahan kita, para pemimpin harus memberikan teladan mereka, keteladanan gitu. Aparat hukum tentu pada titik tertentu itu gitu kan. Misalnya saya berharap misalnya judi nggak ada lagi lah. Apa yang mau kita tonton kepada anak kita? Narkoba harus kita tutup pintunya. Nah ini kan memang nggak bisa dengan juru dakwah, ini harus dengan aparat hukum. Kita support mereka untuk tugas gitu. sama-sama. Tugas Ya, kita saya bersama-sama. kira semua sama-sama. Oke, luar biasa. Sahabat Lukas TV, pertanyaan saya sudah 8. Tentunya fair dong kalau 2 pertanyaan tentang politik. Karena narasumber kita ini juga salah satu politikus yang handal dari partai PKS. Boleh Pak Haji jawab, tapi kami berkeinginan dijawab. Boleh tidak dijawab, tapi boleh harus dijawab lah Pak Haji. Oke. Dari gerak-gerik strateginya Pak Haji, sepertinya mau lagi nih di 2024. Apakah sudah ada di internal partai ini membahas hal ini? Mungkin C1 atau ke provinsi? Silakan Pak Haji. C1, C2, C3, C4, C5. C1/2. Para politisi sesungguhnya yang sangat penting modal mereka adalah kepercayaan publik. Iya. Saya belum tahu ini kepercayaan publik kepada saya, kepuasan publik kepada saya. Masih panjang 2 tahun lagi. Jadi pikiran saya ini cuma satu, bagaimana Melayani 2 tahun lagi menyelesaikan dengan sebaik-baiknya amanah ini. Masyarakat mencatat dengan tinta emas, anak cucu saya bangga dengan saya. Saya tidak punya masalah dengan publik, saya ingin menyelesaikan ini.
kesana takdirnya bagaimana masih panjang. Wow, Betul-betul saya menurut masih jawaban panjang. luar biasa. Walaupun orang begini begitu memang nggak nyapikan karena politisi ya. Sebagaimana dulu saya jadi Dewan tiba-tiba jadi wakil wali kota Cilegon. Saya suka berandai begini. Tahu nggak gubernur Banten pertama kali yang dipilih siapa? Gubernur Banten pertama yang dipilih Aduh. siapa? Bapak Joko Munandar. Oh ya, siap. Gubernur Banten pertama yang dipilih itu Joko Munandar. Siapa beliau? Wakil wali kota Cilegon, dicalonkan jadi gubernur, didampingi Bu Atut terpilih. Begitu. Mengalir Itu lah, mengalir macam aja. Candaannya, Mengalir aja. jangan. Jadi kata kuncinya kata Bang Badia, mengalir aja. Mengalir aja, luar biasa. Kebanyakan kaum milenial di kota Cilegon yang kita pantau nih sebagai kami kontrol publik sepertinya melirik PKS. Apa sih kelebihan dari PKS? Ini kacamata kami nih sebagai media, khususnya Lugas TV yang kita lihat. Ya. Ada tanggapan dari Pak Haji? Saya tema milenial ini saya sangat tertarik ya, amat sangat tertarik. Saya berharap Lugas TV terus membangun. Perlu ada cara-cara milenial mendengarkan saran mereka, mendengarkan masukan mereka, karena jumlahnya sangat besar. Kita perlu perhatian betul kepada mereka. Jangan salah bersikap gitu. Mereka ini punya dunianya, punya masanya, gitu ya. Jadi saya juga banyak belajar ya milenial. Misalnya saya kenapa Sabtu Minggu suka motor? Karena milenial ini banyak di klub-klub motor. Klub-klub motor ini milenial ini. Saya Sabtu Minggu sekeliling pakai motor gitu, saya mendekatkan kepada mereka. Saya malam Minggu roadshow dari kafe ke kafe, karena mereka di situ adanya. Gitu ya. Jadi mengapa kemudian PKS merubah lambangnya dengan warna oranye ya, warna yang lebih ya dengan bulat dan oranye gitu, lebih segar, lebih fresh gitu. Mudah-mudahan bisa diterima milenial. Dan sebenarnya kita ingin milenial ini punya posisi tersendiri dalam berbangsa, bernegara, berpolitik. Mereka akan menggantikan ke depan ini gitu. Ayo mereka, gagasannya banyak, cuman masih ada jarak kalau kita nggak bisa masuk gitu. Mudah-mudahan Lugas TV bisa memfasilitasi seluruh para politisi mendekatkan dengan milenial. Milenial didekatkan kepada para pengambil kebijakan. Kalau ada rekomendasi saya senang tuh. Ya. Jadi milenial ini perlu perhatian banget sama kita. Karena mereka cadangan pemimpinan ke depan. Ketika kaum milenial ini lebih mengenal tentang pemerintahan, politik, tentunya hal-hal kegiatan negatif akan hilang. Kira-kira gitu ya Pak Haji ya? Apakah mereka percaya kepada para politisi? Apakah milenial percaya kepada para pemimpin? Para politisi? Ini perlu disurvei sama Lugas TV nih. Apa kritik mereka kepada kita? Ayo kita perbaiki nih gitu. Oke, sahabat Lugas TV, tadinya masih banyak pertanyaan, cuma mungkin sesi ini sudah cukup dulu. Sahabat Lugas TV, ini program kami Lugas TV, sapa-sapa akhir tahun 2022. Tentunya ada beberapa yang kami layangkan surat, ada juga secara emosional, yaitu pejabat-pejabat yang layak kita angkat, kita sampaikan apa kebijakan strategis mereka selama menjabat, baik dari Polres, Kodim, Kejari, Wali Kota, Wakil Wali Kota. Tentunya ini yang pertama sekali pejabat yang kita podcast. Tentunya nanti berikutnya ada pejabat yang bersedia untuk kita sampaikan ke publik. Karena tugas kami adalah menyampaikan informasi yang pantas dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mungkin yang terakhir Pak Haji, closing statement. Ya. Lugas TV ya, sahabat saya luar biasa, berteman sejak tahun 2020, berkontribusi dalam pembangunan demokrasi, politik, kepemimpinan. Teruslah menyampaikan aspirasi masyarakat, menjadi corong, semaju terus, sukses. Dan media ini kemudian yang sangat penting tadi di ujung itu bagaimana Lugas TV dikenal, disukai oleh milenial, menjadi corong bagi milenial menyampaikan aspirasi. Kalau tidak langsung kepada kami, bisa lewat teman-teman Lugas TV menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Kota Cilegon. Mohon doanya agar kami amanah, semakin dekat kepada masyarakat, dekat dengan para ulama dan tokoh, dan mudah-mudahan semua jadi pahala buat saya dan saya bisa mempertanggungjawabkan di akhir jabatan, menorehkan tinta emas di pemerintahan Kota Cilegon sebagai wakil wali Kota Cilegon. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Sahabat Lugas TV, untuk intisari perbincangan kita dalam program Sapa-Sapa akhir tahun, tentunya dengan salah satu pejabat Wakil Wali Kota Cilegon, Bapak Sanusi Pinamarta, dan saya serahkan kepada Pak Blangkon. Ya, baik, terima kasih Bang Badia Sinaga. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada,
sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan sore ini dengan narasumber kita. Semoga semua menjadi pencerahan buat kita semua. Di mana Pak Blangkon amati dari awal jawabannya dari Bapak Wakil Wali Kota ini selalu mengalir saja. Memang mengalir identik dengan air. Air kalau mengalir pasti ke bawah. Cuman ada kalanya air mengalir ke atas. Mungkin air mancur. Oke, sahabat Tugas TV. Di sini Pak Blangkon menangkap beberapa benang merah. Problem terbesar soal lapangan pekerjaan. UMKM salah satu jalan terobosan mengurangi angka pengangguran. Semangat itu wajib. Mau dikritik juga harus. Tak ingin mengecewakan karena janji. Sejahtera bareng tanpa korupsi. Dan yang terakhir, yang luar biasa, bukan hanya NKRI harga mati, namun kebersihan pun juga harga mati. Karena sampah sudah jadi rupiah. Sampai jumpa di sesi yang akan datang.